Halo teman-teman semua, ini udah kelihatan nih teman-teman ya. Kali ini aku akan ngebahas pengapian, yaitu pengapian AC dan DC teman-teman. Dan sebelum kita lanjutin video ini teman-teman, salam sejahtera buat teman-teman semua, dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehatnya dan rezekinya melimpah. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke videonya teman-teman. Ini teman-teman, ini udah kelihatan. Ini aku akan ngebahas pengapian dengan sistem AC dan DC. Dan apa itu pengapian AC? Pengapian AC itu artinya adalah sistemnya itu bolak-balik dan tidak stabil teman-teman. Terus kalau DC, dia searah, harusnya searah dan cenderung stabil. Itu teman-teman, itu perbedaan yang mencolok ya teman-teman ya. Dan kalau pengapian AC ini teman-teman, intinya itu adalah sepul api. Sepul api baru lanjut ke CDI, terus kuil busi, baru ke busi teman-teman. Jadi ini ya teman-teman ya, ini sistem AC. Sedangkan kalau DC yaitu dia inti pokok pengapian itu yaitu dengan mengandalkan aki teman-teman, aki atau baterai. Terus kelanjutannya ya sama, seterusnya sama kayak AC, sama ke CDI, terus kuil busi dan busi. Itu teman-teman. Beda kalau ini teman-teman, FI injeksi. Jadi pada dasarnya sama aja, cuman kalau detailnya ya beda teman-teman, antara DC yang non FI sama yang FI teman-teman. Jadi kita nggak ke situ ya teman-teman pembahasannya, jadi kita ke sini teman-teman, perbedaan antara AC dan DC. Dan motor apa saja yang menganut sistem pengapian AC ini? Itu motor kayak contoh seumpamanya motor Grand, terus Prima, terus Supra yang 100 cc, Tiger, nah itu teman-teman, dan Scorpio. Terus ya masih banyak lagi ya teman-teman ya. Ini nggak bisa disebut satu persatu teman-teman. Kalau disebut satu persatu ya nggak habis-habis dong. Jadi ya itulah teman-teman motornya. Sedangkan kalau DC ini motornya Jupiter, terus Pega ZR, terus Shogun, terus itu Karisma, Mega Pro, dan masih banyak lagi ya teman-teman ya. Nah itulah teman-teman, jadi itulah juga perbedaannya teman-teman. Terus kalau ada yang nanya nih teman-teman, bang, kalau seumpamanya abang nih, menurut abang pribadi nih, bagus pengapian AC apa DC bang, gitu kan? Dan kenapa abang milih yang itu gitu kan? Nah, ini teman-teman, kalau aku pribadi sih, aku lebih senang DC teman-teman. Kenapa milih DC? Karena ya itu teman-teman, dia stabil, harusnya ini. Harusnya stabil. Nah, terus untuk tenaganya itu teman-teman, kalau saya pribadi pun saya lebih senang yang DC ini teman-teman. Jadi itulah teman-teman kenapa aku milih DC ini teman-teman. Jadi ya nggak tahu sih kalau yang lainnya, ya nggak tahu juga gitu kan. Kalau aku pribadi gitu loh. Dan terus kalau untuk pembahasan AC ini kayaknya sih
nggak ini nih teman-teman, nggak ada yang perlu dibahas nih, biasa aja gitu. Nah yang DC ini teman-teman, yang intinya ini dengan menggunakan aki atau baterai ini teman-teman, disinilah banyak yang salah kaprah teman-teman, banyak yang salah paham gitu kan. Nah, terus ada juga sih yang nanya gitu kan, nanya Bang, abang bilang kalau misalnya motor DC itu tanpa aki nggak bisa bang, katanya nggak hidup, terus motornya nggak stabil dan lain hal sebagainya lah gitu kan. Pokoknya minusnya yang banyak lah gitu kan. Nah, ya memang kenyataannya memang begitu gitu kan, karena itu motor DC itu intinya ini teman-teman, aki ini harus standby. Kalau seumpamanya akinya ini nggak standby atau nggak ada aki ini, ya cepet-cepet lah temen ngatasin gitu kan, karena dia lama-kelamaan dia akan berdampak teman-teman, berdampak ke CDI. Nah, terus ya sensitif sih, ya sensitif juga sih, cuman nggak separah yang ini teman-teman, nggak separah FI ini, nggak separah FI ini dia. Nah, teman-teman ya mungkin semua pada tahu lah ya berapa harga ECU ini ya, ECU ini ya, mungkin teman-teman tahu ya. Kalau sumpama yang nggak cepet-cepet diatasin ini, kalau diserang ini teman-teman, ini mahal teman-teman harganya. Jadi alangkah lebih baik lah teman-teman, bertindak bijak lah, ganti ini teman-teman. Kalau misalnya ini bermasalah atau di recharge ulang lah, katakanlah begitu teman-teman, daripada harus perogol kocek lebih dalam lagi teman-teman untuk beli CDI ini atau beli ECU ini teman-teman gitu loh. Nah, dan terus tuh teman-teman pasti tanya itu kan, loh kok bisa bang nggak ada aki, atau misalnya akinya itu lemah kok motor itu bisa hidup gitu kan, bisa jalan gitu kan. Ya bisa tergantung kekuatan dari CDI sama ECU ini teman-teman, seberapa kuat dia nangkap sinyal dari ini teman-teman. Nah, ya itu ya sesaat aja, untuk kedepannya ya nggak bisa teman-teman. Kalau dipaksain lama-kelamaan ya ini modar nih teman-teman, kata orang Jawa modar ini. What? Oh hell no. Nah, ini yang diserang nanti teman-teman. Nah, karena udah nggak ngandalin arus dari aki lagi, dia udah langsung dari kiprok teman-teman. Sementara kalau ngandalin arus langsung dari kiprok, itu sistemnya udah bukan DC lagi teman-teman, itu udah jadi AC. Karena apa teman-teman? Kenapa bisa jadi AC bang? Kan gitu pertanyaannya. Kenapa bisa jadi AC bang? Karena arus yang keluar dari kiprok ini teman-teman, itu dia sistemnya itu kayak AC, bukan kayak AC, memang AC teman-teman. Nah, sistemnya bolak-balik dan cenderung tidak stabil. Nah itulah teman-teman yang bisa menyebabkan CDI atau ECU ini jebol teman-teman. Nah, sementara mereka ini mengandalkan arus yang searah dan stabil, yaitu ini teman-teman, aki ini. Sementara yang keluar dari kiprok ini sendiri yaitu jadinya ya AC teman-teman, bolak-balik dan tidak stabil gitu. Makanya itulah teman-teman yang bisa menyebabkan kedepannya nanti CDI sama ECU ini jebol teman-teman gitu. Dan sebenarnya bagaimana sih bang cara kerja kiprok ini gitu loh. Nah nih teman-teman, cara kerja kiprok ini atau katap atau regulator, cara kerja itu teman-teman, cara kerjanya itu dia ini teman-teman nyaring arus dari sepul, nah, jadi dari sepul ini teman-teman, sebelum dia ke aki atau ke lampu teman-teman, ke lampu utama atau ke aki, dia disaring dulu teman-teman, arusnya disaring di sini di kiprok ini teman-teman, disaring dulu, masuk dulu dari sini teman-teman, baru dikeluarin ke aki dan ke lampu teman-teman.
Jadi masuk dulu baru dikeluarin teman-teman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu tadi teman-teman, untuk menstabilkan arus dari spool. Jikalau tidak disaring atau tidak distabilkan langsung, maka akan menyebabkan akinya meledak dan lampunya putus teman-teman. Karena arus yang keluar dari spool langsung ini dia udah berlebih. Jadi makanya dia disaring di sini teman-teman. Dikecilin dulu, distandarin dulu seberapa yang aki butuhkan, segitulah yang dikeluarin sama kiprok. Begitu juga lampu ini teman-teman, lampu yang menganut sistem AC. Nah, motor apa aja yang menganut sistem lampu AC? Banyak teman-teman. F1ZR, Grand, terus Tiger, Shogun, Jupiter, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi teman-teman. Nggak bisa disebut satu persatu di sini teman-teman. Nah, itulah teman-teman. Jadi tujuan aku juga buat video ini teman-teman, ini biar apa teman-teman? Biar kita sama-sama belajar teman-teman. Biar kedepannya teman-teman kita semua bisa lebih tahu gitu kan. Jadi nggak sekedar make aja gitu kan. Jadi bisa lebih tahu gitu kan. Motor yang dipakai itu perawatannya, terus cara kerjanya seperti apa, ngerawatnya kayak gimana gitu kan. Jadi itulah teman-teman. Jadi jangan salah paham ya teman-teman, ya bukannya maksud aku buat video ini ya bukan maksudnya menggurui gitu kan. Jangan nanti teman-teman kirainnya aku menggurui, tidak loh ya. Tidak, ini aku masih banyak kekurangan teman-teman. Aku sadar kok masih banyak kekurangan. Kita juga semua masih banyak kekurangan dan kita saling mengingatkan lah ya. Tujuannya itu aja teman-teman, saling mengingatkan dan juga pembelajaran kita sama-sama lah teman-teman. Jadi biar kedepannya ya teman-teman nggak lebih hebat lah dalam urusan ngerawat kendaraannya gitu kan. Nah itulah teman-teman perbedaan antara pengapian AC dan DC. Dan di sini aku nggak mau ini teman-teman, nggak mau pakai bahasa yang terlalu berat lah, yang artinya terlalu dalam lah, yang nggak bisa ditangkap sebagian orang atau orang awam gitu kan. Jadi dengan bahasa seperti ini ya mudah-mudahan teman-teman semua ya bisa dengan mudah memahami gitu kan. Jadi ya itu aja sih teman-teman video kali ini. Dan sekian dulu teman-teman. Kalau buat teman-teman yang masih mau mempertanyakan, tinggalin aja komentarnya di kolom komentar. Nanti kalau mau aku ada waktu aku balas. Dan ya seperti biasalah teman-teman, kalau ini buat teman-teman yang baru ngeliat, ya dibantulah teman-teman channel ini, di subscribe, terus di like juga, ya di share lah ke, mungkin ada yang masih sama-sama belajar kayak kita gini kan, biar mereka juga lebih paham gitu kan. Jadi ya itulah teman-teman, antara perbedaan antara pengapian AC dan DC gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman bisa mudah memahaminya lah. Jadi sekian dulu teman-teman. Salam sejahtera buat teman-teman semua. See you next video and ciao.